Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Amalia Nur Hasanah. Saya dosen dari Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang RPS mata kuliah Ekonomi Manajerial. Mata kuliah Ekonomi Manajerial merupakan mata kuliah dalam program studi manajemen yang didapat pada semester 3 dengan bobot SKS 3. Capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan hubungan ekonomi manajerial dengan bidang ilmu yang lain, seperti teori perusahaan, arti dan kegunaan laba. Dua, mahasiswa mampu melakukan teknik optimisasi untuk memaksimumkan dan meminimumkan fungsi tujuan. Tiga, mahasiswa mampu menjelaskan teori permintaan serta melakukan estimasi permintaan. Empat, mahasiswa mampu menjelaskan teori produksi serta melakukan estimasi produksi. Lima, mahasiswa mampu menjelaskan teori biaya serta melakukan estimasi biaya. Enam, mahasiswa mampu menjelaskan struktur pasar dan persaingan di dalam struktur pasar tersebut seperti pada pasar persaingan sempurna, monopoli, persaingan monopolistik, dan oligopoli. 7. Mahasiswa mampu menjelaskan praktek penentuan harga untuk beberapa jenis produk. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan regulasi pemerintah untuk mendukung kalangan bisnis serta melindungi konsumen, pekerja, dan lingkungan. 8. Mahasiswa mampu menjelaskan regulasi pemerintah untuk mendukung kalangan bisnis serta melindungi konsumen. Nah, mata kuliah ini merupakan mata kuliah yang mengacu kepada penerapan teori ekonomi dan alat analisis ilmu keputusan untuk mempelajari bagaimana perusahaan dapat membuat keputusan manajerial yang optimal dengan kendala-kendala yang dihadapi. Pada mata kuliah ini juga mahasiswa mempelajari tentang optimisasi ekonomi, analisis permintaan, analisis produksi dan biaya, struktur pasar, praktik penentuan harga, serta regulasi dan antitrust. Kemudian untuk materi pembelajaran dibagi menjadi 9. Yang pertama pengertian dan ruang lingkup ekonomi manajerial, 2 optimisasi ekonomi, 3 analisis permintaan, 4 perilaku konsumen, 5 teori produksi dan estimasi, 6 teori dan estimasi biaya, 7 struktur pasar, 8 praktek-praktek penentuan harga, 8 regulasi dan antitrust, peran pemerintah dalam perekonomian. Dalam ekonomi manajerial ini, untuk pustaka utama dari bukunya Dominic Salvator dengan judul Managerial Economics in a Global Economy, kemudian ada bukunya Vincent Gasper dengan judul Ekonomi Manajerial. Selain itu bisa juga menggunakan buku dari Michael Bay tentang berjudul Managerial Economics and Business Strategy, William Samuelson and Stephen Mark berjudul Managerial Economics, dan Paul Kidd and Philip Young berjudul Managerial Economics, Economic Tools for Today's Decision Maker. Ekonomi manajerial dibagi menjadi 14 kali pertemuan di luar dari UTS dan UAS. Kemudian di dalam ekonomi manajerial ini ada 2 tugas besar yang harus diselesaikan oleh mahasiswa. Tugas yang pertama sebelum UTS dikumpulkan pada pertemuan ke-6, kemudian untuk tugas yang kedua dikumpulkan pada pertemuan ke-12, jadi sebelum UAS. Untuk tugas yang pertama dan kedua ini berupa laporan. Yang pertama adalah tentang struktur perilaku konsumen dengan 2 pendekatan. Kemudian untuk tugas yang kedua adalah tentang struktur pasar serta contohnya di dunia nyata. Untuk bentuk dan format luaran yaitu pembuatan laporan, hasil ringkasan materi sesuai dengan tugas yang diberikan, kemudian dalam bentuk MS Word dan dijilid rapi begitu ya. Setelah di print dijilid rapi. Untuk indikator, kriteria, dan bobot penilaian, yang pertama keseriusan dalam mengerjakan tugas. Untuk penilaian, pertama adalah kelengkapan isi laporan sesuai dengan tugas yang diberikan sebesar 40%, kemudian tingkat keserbacakupan atau comprehensiveness dan kedalaman review yang dilakukan sebesar 40%, serta kesesuaian format laporan dengan yang telah ditentukan di awal 20%. Demikian RPS untuk mata kuliah ekonomi manajerial.
Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Salam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat malam Bu Amel. Selamat malam. Ya, untuk hari ini kita akan melanjutkan mata kuliah ekonomi manajerial. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Jadi di tengah pandemi jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan begitu ya. Oke, mari sebelum kita mulai perkuliahan kita berdoa dulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Nah, untuk materi yang ke-8, jadi sesudah UTS secara singkat nih, sebelum UTS itu kemarin materinya adalah mengenai analisis produksi dan analisis biaya produksi, seperti itu. Nah, sekarang kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya mengenai struktur pasar. Nah, struktur pasar ini yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Nah, di awal saya sampaikan dulu pada materi ini sub CPMK atau capaian pembelajarannya ini adalah diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan mengenai struktur pasar persaingan sempurna. Nah, isinya tentang apa saja? Tentang karakteristik pasar persaingan sempurna, kemudian penentuan harga dalam pasar persaingan sempurna, kemudian kurva penawaran jangka pendek dari perusahaan dan pasar persaingan sempurna, serta analisis jangka panjang begitu. Kemudian sub pokok bahasan yang pertama adalah definisi dan ciri-ciri. Kemudian kita akan belajar mengenai penentuan harga, permintaan dan hasil penjualan serta pemaksimuman keuntungan pada pasar persaingan sempurna ini. Nah, baik, sebelum dimulai, kira-kira ada yang tahu nih pasar itu apa? Nah, penjual dan pembeli. Ini secara klasik ya, umum banget. Padahal kalau zaman now gitu ya, zaman sekarang pasar itu nggak harus kita ke tempatnya, bener nggak? Kalau kita mau membeli sesuatu, menjual sesuatu, kita nggak perlu nih ketemu di satu tempat. Nah, tapi nggak salah juga ya, mau tempat bertemunya penjual dan pembeli. Namun sekarang secara apa namanya? Implisit sekarang ini tidak hanya tempat tapi proses interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi dari sisi pembeli dan sisi penjual. Nah, apa yang dibeli, apa yang dijual itu ada bisa berupa barang, bisa berupa jasa gitu ya. Jadi kita ingat nih, nggak hanya barang, tapi juga jasa. Nah, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan atau harga pasar dan jumlah kuantitas yang diperdagangkan. Kemudian dalam struktur pasar yang membedakan itu apa sih gitu? Ada banyak. Yang pertama ciri-ciri barang yang dihasilkan, yang kedua mengenai banyaknya perusahaan dalam industri, kemudian tingkat kesulitan perusahaan baru dalam memasuki industri serta besarnya kekuasaan perusahaan di dalam pasar. Nah, berdasarkan faktor-faktor ini, maka di dalam apa namanya kenyataannya pasar itu ada dua, pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna atau perfect competitive market dan pasar persaingan tidak sempurna itu imperfect competitive market. Dimana kalau yang tidak sempurna ini dibagi, ada yang pasar monopoli, kemudian pasar persaingan monopolistik. Wah, maaf ya ini salah ketik nih, tidak monopolistik tapi monopolistik seperti itu. Kemudian juga ada pasar oligopoli. Nah, apa itu pasar persaingan sempurna? Nah, ini ya memang ketika kita mengatakan ini pasar persaingan sempurna itu banyak penjualnya, banyak pembelinya, barangnya sama. Barangnya sama persis plek, nggak ada bedanya. Seperti itu. Dan semua memiliki informasi yang sempurna. Jadi kalau seperti itu gimana akibatnya? Akibatnya bahwa penjual itu tidak bisa memainkan harga, gitu kan? Karena dia tidak punya kelebihan, karena dia tidak punya hal yang berbeda dari penjual yang lain. Kenapa? Karena barangnya sama. Pembeli pun juga, pembeli memiliki informasi yang sempurna, artinya sama.
Jadi tidak ada yang bisa saling mempengaruhi. Contohnya apa nih kalau dalam kenyataannya? Ada yang bisa menjawab? Pasar beras itu merupakan salah satu contoh pasar persaingan sempurna. Kenapa dikatakan persaingan sempurna? Karena berasnya sama. Ya walaupun tidak sama persis ya, tapi beras itu homogen. Mau model apa ya bentuknya beras gitu ya, yang dimasak menjadi nasi. Nah, bentuknya sama. Contohnya itu betul sekali, Mbak. Terima kasih. Nah, ini merupakan struktur pasar yang ideal karena menjamin terwujudnya kegiatan memproduksi barang atau jasa yang tinggi atau optimal efisiensinya. Tidak ada industri atau organisasi yang tergolong dalam pasar persaingan sempurna yang murni. Pada umumnya hanya mendekati gitu ya. Jadi mendekati ciri-ciri struktur pasar tersebut. Nah, contohnya apa nih? Nah, aduh mohon maaf nih ya kalau ada suara-suara. Jumlah produsennya sangat banyak dengan memproduksi produk yang sama, sejenis dan mirip dengan jumlah konsumen yang banyak. Ini contohnya yang mendekati saja seperti tadi. Contohnya ada pasar beras. Kemudian ini ciri-ciri secara umum ya, terdapat banyak penjual dan pembeli di pasar, kemudian volume produksi setiap produsen hanya merupakan bagian yang kecil dari volume transaksi total di pasar. Harga ditetapkan oleh hasil interaksi antara pembeli dan penjual atau disebut sebagai harga pasar. Perusahaan adalah price taker, jadi tidak bisa mengubah-ubah harga. Kemudian konsumen tidak dapat mempengaruhi harga juga begitu. Setiap perusahaan menghasilkan barang yang sama di pasar atau produk yang homogen. Terus tadi yang seperti saya sampaikan, informasi sempurna, perusahaan bebas masuk dan keluar pasar, jadi ada free entry dan tidak ada barrier. Kemudian mobilitas sumber daya barang dan jasa sempurna. Jadi semuanya sempurna. Kemudian tiap penjual atau pembeli bebas untuk melakukan aktivitasnya. Nah, ini adalah ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna. Terbentuknya harga di pasar persaingan sempurna. Harga di pasar persaingan sempurna, setiap perusahaan hanya bertindak sebagai pengambil harga atau price taker dan konsumen pun tidak dapat mempengaruhi harga pasar. Begitu. Harga ditetapkan atas dasar interaksi kekuatan penawaran atau supply dan permintaan atau demand di dalam pasar. Nah, sehingga konsekuensinya adalah menaikkan harga di atas pasar itu menjadi tidak laku. Nah, kalau kita menurunkan harga di bawah pasar, maka kita akan mengalami kerugian. Oke, jadi ini seperti ini ya hubungan antara permintaan pasar dan permintaan yang dihadapi oleh perusahaan. Jadi ini kalau perusahaan itu permintaannya berupa garis lurus atau horizontal. Kemudian kalau yang di pasar itu merupakan penjumlahan ya di permintaan-permintaan perusahaan itu dijumlahkan masuk menjadi permintaan pasar. Pembentukan harga pada pasar persaingan sempurna, tingkat harga dalam pasar persaingan sempurna ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Sedangkan pada perusahaan persaingan sempurna, kurva permintaan pada perusahaan berupa garis lurus, berapapun jumlah barang yang dibeli atau ditawarkan tidak akan menaikkan atau menurunkan harga barang. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini konsep penerimaan, terdapat 3 konsep penghasilan yang diterima oleh produsen dari penjualan barang dan jasa. Yang pertama adalah penghasilan total atau total revenue seperti kita ketahui ya, ini di mikro sudah ada bahwa rumus dari total revenue itu adalah P kali Q atau harga dikalikan dengan kuantitasnya. Kemudian penghasilan marginal atau marginal revenue adalah perubahan jumlah penghasilan perusahaan akibat dari perubahan tingkat penjualan sebesar 1 unit. Marginal revenue, ini MR sama dengan delta ya, ini maaf ini salah apa namanya tulisannya nih, delta TR dibagi dengan delta Q. Kemudian kalau AR itu average revenue gitu ya, atau jumlah penghasilan per unit yang terjual
Jadi TR dibagi Hi begitu. Kalau di sini sama dengan P. Kemudian pada ini perusahaan dalam pasar persaingan sempurna konsepnya seperti ini ya. Ada harga, kemudian kuantitas, ini TR, ini AR, ini MR. Jadi contoh nih pada saat harganya 2.500, kuantitasnya 100, maka total revenue atau yang didapat perusahaan adalah 250.000. Jadi 2.500 dikalikan 100, kemudian AR, average revenue-nya adalah TR dibagi Hi. TR-nya adalah 250.000 dibagi 2.500. 250.000 dibagi 100, maaf. Kemudian pada saat kuantitasnya meningkat menjadi 200 dengan harga yang tetap 2.500, maka TR-nya 500.000 sedangkan AR-nya 2.500. Kemudian MR itu tadi rumusnya adalah delta TR dibagi delta Hi, berarti delta TR itu adalah selisih dari ini, dari TR2 dikurangi TR1, 500.000 dikurangi 250.000. Jadi 250.000 kemudian dibagi dengan delta Q. 200 dikurangi 100. Jadi sama 2.500. Nah, pada perusahaan yang berada di pasar persaingan sempurna bersifat sebagai penerima harga atau price taker di mana besarnya P sama dengan AR sama dengan MR. Ini berlaku di dalam pasar persaingan sempurna. Kemudian ini konsep pada biaya, sama ada TC, ada MC, sama AC. Kalau TC itu adalah total cost itu total variable cost ditambah total fixed cost. Kemudian marginal cost itu delta TC dibagi delta Q. Kemudian average cost itu adalah biaya rata-ratanya, sama ya seperti tadi persis. Kemudian ini keseimbangan pada jangka sangat pendek, produsen tidak dapat mengubah jumlah output yang ditawarkan, di mana harga output dipengaruhi oleh besar kecilnya permintaan pasar. TR sama dengan P kali Q, rumus awalnya MR delta TR dibagi dengan delta Q. Yang ini adalah kurvanya, kurva demand 1 dan demand 2 ini ketika bergeser tapi supply-nya tetap, maka keseimbangannya akan berubah atau bergeser dari E1 ke E2, kemudian harganya berubah dari P menjadi P1. Seperti itu. Jadi ini yang garis lurus vertikal ini adalah supply-nya, jadi produsennya ya, penawarannya. Kemudian selanjutnya keseimbangan pasar persaingan sempurna dalam jangka pendek. Nah, keseimbangan dalam jangka pendek adalah bila keuntungan yang diperoleh maksimum bisa, yang kedua adalah kerugian yang diderita adalah minimum. Jadi ada dua kemungkinan. Menentukan apakah perusahaan akan berproduksi atau tidak sama sekali begitu. Jika perusahaan menutup usahanya karena dianggap tidak prospektif, maka ia akan menanggung biaya tetapnya atau sunk cost begitu, di mana TVC-nya sama dengan 0 sehingga total cost itu sama dengan total fixed cost. Nah, ini kalau dalam jangka pendek tapi perusahaan menutup usaha karena dianggap tidak prospektif. Nah, tetapi kemungkinan berikutnya adalah jika perusahaan melanjutkan kegiatan produksi. Nah, maka perlu diketahui lebih dulu apakah setiap unit produksi akan menambah penghasilannya atau tambahan biayanya daripada tambahan biayanya gitu. Jadi dibandingkan antara MR dengan MC-nya. Nah, produsen berproduksi pada tingkat output di mana MR sama dengan MC sama dengan P. Nah, rumusnya di situ. Kemudian ini adalah keseimbangan dalam jangka pendek dengan keuntungan yang maksimal. Produsen selalu mengharapkan kondisi ini berlangsung selama mungkin di mana tujuan utamanya adalah maksimisasi profit. Nah, konsekuensinya apa? Kondisi ini sulit bertahan lama karena seringkali akan mengundang produsen-produsen baru untuk masuk ke pasar. Begitu. Jadi ini adalah kurva keseimbangan jangka pendek di mana mendapatkan keuntungan yang maksimum. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bu, saya izin bertanya, Bu.
Ya, Mas Maulana, silakan. Bu, pasar persaingan sempurna itu kan jadi untuk penjualannya kan itu sama semuanya, Bu, produk-produknya. Betul. Nah, itu apakah dari penjualnya itu harganya sama semua dan dampaknya ke masyarakat apakah mengalami keuntungan apa kerugian ya, Bu? Oke, terima kasih Mas Maulana. Nah, seperti yang saya sampaikan di awal ya, pasar persaingan sempurna ini adalah bentuk yang paling ideal, di mana semua informasi sempurna dan produknya sama. Jadi kalau produknya sama persis, kalau seorang produsen itu mau menaikkan harga, misalkan Mas Maulana jualan gitu ya, beras, karena tadi contohnya beras gitu ya Mbak Aldila ya, beras, Mas Maulana jual beras, saya jual beras. Sama-sama jual beras dengan harga yang sama, misalnya 10.000 per kilo. Ketika saya menaikkan harga menjadi 11.000, orang-orang itu tidak akan membeli dari saya lagi, tetap kemudian beralih ke Mas Maulana dengan harga yang sama 10.000. Nah, saya 11.000, akhirnya saya untung apa rugi, Mas? Rugi dong ya Berarti saya. lebih banyak Lebih banyak apa, Mas? Ibu menjualnya 11.000. Jadi saya lebih mahal Tapi pedagang gitu. yang lain 10.000. Jadi orang-orang tetap belanjanya di 10.000 dong, nggak ada yang mau belanja di saya 11.000. Nah, seperti itu. Seperti itu Oh, contohnya iya, Bu. bahwa di pasar persaingan sempurna itu produknya homogen, sama persis plek. Jadi ya kalau seorang penjual mau menaikkan harga ya tadi menaikkan harga rugi. Kalau menurunkan harga dia juga tidak ini di pasar semuanya semua ikut menurunkan harga seperti dia. Jadi sebagai price taker itu tadi. Dampaknya apa di masyarakat? Ya masyarakat karena informasinya sempurna ya dia akan mencari apa namanya harga yang sama gitu, harga yang tidak naik gitu, tidak ada perbedaan. Itu nanti kalau ada bedanya Thomas itu ada di pasar yang lain, jenis pasar yang lain. Maksudnya ketika produknya ada perbedaan. Gitu. Gitu ya Mas Maulana ya. Iya, Ibu. Terima kasih atas jawabannya ya, Bu. Oke. Nah, saya lanjutkan. Jadi ini ada keseimbangan dalam jangka panjang untuk yang keuntungan maksimum. Nah, ini pada pasar persaingan sempurna karena harga sama dengan AR sama dengan MR. Kemudian karena penerimaan barang dari penjualan satu unit tambahan atau sebesar harga barang tersebut. Jadi apa namanya? Ini yang harus diingat ya, harga itu sama dengan marginal revenue sama dengan average revenue kalau di dalam pasar persaingan sempurna. Nah, syarat laba maksimum itu terjadi ketika MR sama dengan MC. Ketika MC naik, lah, kenapa ketika MC naik? Karena marginal propensity product setiap input menunjukkan MPP yang menurun bila dilihat dari segi biaya, berarti MC-nya meningkat. Seperti itu. Kemudian selanjutnya ini keseimbangan dalam jangka pendek dalam ketika menderita kerugian. Kalau menderita kerugian itu pada saat TR lebih kecil dari TC. Seperti itu. Jadi memang ada ini ya, apa namanya, waktu-waktu tertentu kapan dia untung, kapan dia rugi. Oke, kemudian ini keseimbangan dalam jangka pendek ketika terjadi kerugian yang minimum. Kerugian minimum terjadi pada saat MC sama dengan MR. Kemudian kurva MC dalam posisi meningkat dari bawah ke atas. Kemudian harga lebih besar dari biaya variabel rata-rata atau AVC, di mana P sama dengan MR, MR lebih besar dari AVC. Kemudian ini dalam jangka pendek produsen masih dapat beroperasi meskipun menderita kerugian, di mana produsen ini memilih posisi equilibrium dengan kerugian yang minimum.
MC tetap ya dalam posisi MC sama dengan MR, tapi ketika posisi MR masih di atas ATC. Kemudian posisi yang ketiga adalah shutdown point. Shutdown point itu pada saat produsennya itu berhenti berproduksi. Jadi produsennya itu tidak melanjutkan kembali atau menutup usaha karena merugi. Jadi ada tiga ini ya tadi ya. Kalau terjadi kerugian minimum mau ditutup, mau dilanjutkan atau bagaimana begitu. Kemudian ini yang normal profit. Nah, pada kondisi normal profit ini produsen tidak memperoleh laba tapi juga tidak mengalami kerugian atau pada kondisi break even point. Nah, konsekuensinya apa nih kalau ada break even point? Produsen diharapkan tetap melanjutkan produksinya. Nah, jika berhenti maka harus menanggung biaya tetapnya. Kemudian selanjutnya ini keseimbangan dalam jangka panjang. Ini di dalam pasar, kemudian ini di dalam perusahaan. Kemudian ini penjelasannya ini ya. Gambar ini kurva penawaran QS1 bergeser ke QS2 seperti itu. Kemudian ini di dalam perusahaan. Kalau ini di dalam pasar, ini di dalam perusahaan. Kalau di dalam perusahaan, kurvanya pakai ini LAC sama LMC. Kemudian selanjutnya adalah mulanya harga dan output keseimbangan dibentuk oleh keseimbangan jangka pendek antara supply dan demand. Nah, pada kondisi ini terdapat keuntungan yang berlebih atau excess profit karena harga lebih besar dari LAC yang akan merangsang memperluas kapasitas produksi dan pendirian pabrik yang baru. Pada saat terjadi perluasan kapasitas produksi dan pendirian pabrik baru mengakibatkan terjadinya penambahan penawaran pasar atau kurva QS bergeser ke kanan dan harga akan mengalami penurunan. Jika harga sama dengan LAC, maka tidak akan ada inisiatif bagi perusahaan untuk memperluas kapasitas produksi dan pendirian pabrik baru, sebab pada saat ini tidak ada keuntungan lebih atau excess profit, yang ada hanya normal profit. Nah, pada saat harga sama dengan LAC, maka akan terjadi penyesuaian. Nah, prosesnya itu akan berhenti. Kenapa? Karena pasar dan perusahaan sudah berada dalam kondisi yang equilibrium. Jadi akan kembali pada posisi equilibrium. Nah, ini adalah contoh soal ya. Ini nanti PPT-nya akan saya share. Nanti silahkan untuk mencoba untuk menjawab pertanyaan. Sudah ada jawabannya, Deng ya. Jadi dimengerti saja, dipelajari. Nah, yang bisa saya rangkum untuk perkuliahan hari ini adalah kita belajar mengenai pasar persaingan sempurna, di mana kita tahu ciri-cirinya apa, kemudian syaratnya bagaimana, terus memaksimalkan keuntungan seperti apa, kemudian kondisi perusahaan tadi, apakah ketika mengalami kerugian, apakah meneruskan usaha, menutup, atau menutup usahanya, seperti itu. Nah, untuk di pertemuan yang akan datang, kita akan belajar mengenai pasar monopoli. Kalau monopoli ini di mana ada satu penjual, begitu ya. Beda dengan pasar persaingan sempurna, di mana banyak penjual dan banyak pembeli. Oke, kira-kira itu yang bisa saya sampaikan untuk perkuliahan hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, salam sehat selalu. Semoga semua dalam keadaan sehat terus ya sampai pandemi ini usai atau selesai begitu. Terima kasih. Mari kita berdoa dulu sebelum saya akhiri. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.